Halo anak-anak kelas 3. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Ibu Feby berharap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk mau belajar. Nah, hari ini kita akan masuk dengan materi yang baru. Kita akan belajar tentang Yohanes Pembaptis. Oke anak-anak, mari kita buka pelajaran kita hari ini dengan doa. Ibu Feby akan meminta teman kita Asti untuk membuka pelajaran hari ini dengan doa. Ayo anak-anak ambil sikap berdoa, tangan dikatup dan juga mata ditutup. Selamat pagi Ibu Feby dan teman-teman. Mari kita siapkan hati untuk memulai pelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, hari ini kami akan mempelajari kehidupan Yohanes Pembaptis. Bantulah kami agar mengetahui hal-hal yang telah dilakukannya untuk mempersiapkan kedatangan-Mu. Bukalah juga hati kami agar dapat merasakan imannya yang kuat dan juga kejujuran serta kerendahan hatinya, sehingga dipercaya oleh semua orang di sekitarnya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Feby. Nah anak-anak, setelah kita berdoa, Ibu Feby akan menyampaikan apa yang akan anak-anak pelajari hari ini. Yang pertama, anak-anak memahami bahwa dosa atau kesalahan akan merusak hubungan manusia dengan Tuhan dan juga sesama. Yang kedua, anak-anak menjelaskan kaitan antara perbuatan dan pesan-pesan Yohanes Pembaptis dengan kedatangan Yesus. Nah, anak-anak, berikut anak-anak amati gambar ini. Nah, gambar ini terlihat apa ya? Iya, terlihat dua orang polisi yang sedang menjaga lalu lintas. Nah, anak-anak, apa tugas mereka yang terlihat dari gambar ini anak-anak? Ya, mereka membantu para penyeberang jalan melewati jalan. Nah, anak-anak, mengapa mereka melakukan ini? Iya, karena ini sudah menjadi tugas dan pelayanan mereka, menjaga lalu lintas tetap lancar dan menjaga keamanan para penyeberang jalan. Nah, anak-anak, karena materi kita hari ini tentang Yohanes Pembaptis, Ibu Feby akan menjelaskan siapa itu Yohanes Pembaptis. Nanti akan ada bacaan kitab suci dalam bentuk video dan anak-anak nonton. Nah, anak-anak, Yohanes Pembaptis ini merupakan orang yang membuka jalan untuk Tuhan Yesus. Nah, apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis? Dia menyerukan pertobatan. Nah, pertobatan yang sejati itu anak-anak merupakan yang pertama, anak-anak menyadari kesalahan atau dosa. Nah, yang kedua, anak-anak meminta maaf atas kesalahan dan dosa. Dan yang ketiga, anak-anak tidak mengulangi kesalahan atau dosa yang sama. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Istrinya namanya Elisabet. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya adalah Yohanes. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya,
Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, dan menyerukan, Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. orang banyak bertanya kepadanya. Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Barang siapa mempunyai 2 helai baju, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya. Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Nah, anak-anak, setelah kita menonton video yang mengisahkan tentang sosok dari Yohanes Pembaptis, Ibu Feby akan menjelaskan beberapa ringkasan yang penting. Yang pertama, Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan. Seperti yang telah kita nonton dalam video tadi, Yohanes Pembaptis dikenal sebagai sosok yang sangat sederhana. Hidupnya diwarnai dengan puasa dan mati raga. Pesan yang dibawanya hanya satu, yaitu pertobatan. Memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesamanya adalah misi utama dari Yohanes Pembaptis. Arti bertobat dalam kehidupan nyata sehari-hari. Nah, anak-anak, sebagai manusia, melakukan kesalahan atau berbuat salah itu wajar. Tetapi yang penting adalah menyesalinya dan memperbaiki kesalahan itu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, anak-anak, lebih dari itu, kita harus berani mengajak orang lain bertobat. Artinya, memperbaiki kesalahan dengan perbuatan yang nyata.
Nah, anak-anak, selain Yohanes Pembaptis yang mewartakan pertobatan, kita juga diutus untuk mengajak orang lain berani mengakui kesalahan. Sebagai pengikut Kristus, kita pun diajak untuk melakukan hal yang sama. Mengajak orang lain bertobat, artinya berubah menjadi orang yang lebih baik. Tentu saja, untuk mengajak orang lain menjadi lebih baik, kita sendiri pun harus selalu menjadi lebih baik. Berani mengakui kesalahan dan mengubah tutur kata serta perilaku adalah langkah yang pertama. Selanjutnya, dalam kerendahan hati kita pun diminta untuk berbagi, selalu jujur, dan bersahaja atau hidup sederhana. Contoh kecil yang akan Ibu Feby berikan ini, misalnya ada salah satu teman yang suka datang terlambat ke sekolah. Nah, anak-anak sebagai pengikut Kristus, anak-anak harus mengajak teman anak-anak ini untuk datang lebih awal. Artinya, awalnya dia itu suka terlambat atau malas ke sekolah. Lama-kelamaan berubah menjadi orang yang suka datang tepat waktu dan rajin ke sekolah. Nah, anak-anak, itu contoh kecilnya. Kita sebagai pengikut Kristus, kita harus belajar dari Yohanes Pembaptis yang menyerukan pertobatan, mengajak orang lain bertobat, hidupnya sederhana, dan dia juga memerankan peran penting membuka jalan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, anak-anak, itu penjelasan Ibu Feby berkaitan dengan materi hari ini. Berikut Ibu Feby akan berikan anak-anak tugas. Oke anak-anak, ini tugasnya. Anak-anakku semuanya diminta untuk mendaraskan doa tobat. Nah, lalu dibuat dalam bentuk video dan dikirimkan kepada Ibu Feby melalui WA. Ibu Feby tunggu ya tugasnya anak-anak. Nah, anak-anak, dengan adanya tugas, berakhirlah juga pelajaran kita hari ini. Ibu Feby mau mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semua yang telah berpartisipasi dalam pelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu Feby jelaskan dapat dipahami oleh anak-anak semuanya. Nah, anak-anak, mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa. Ibu Feby akan meminta teman kita, Kat, untuk menutup kegiatan pelajaran kita hari ini dengan doa. Ayo anak-anak, kita ambil sikap berdoa. Tangan dikatup dan juga mata ditutup. Ibu Feby dan teman-teman, mari kita mengakhiri pelajaran kita dengan bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih telah Kau ajarkan cara hidup yang benar menurut teladan Yohanes Pembaptis. Bantulah kami agar dapat belajar dari sosok Yohanes Pembaptis untuk mengakui kesalahan diri sendiri dan mengajak orang lain berani mengakui kesalahan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.